Kisah Nabi Musa alaihi salam. Bagian 4. Bani Israel keluar dari Mesir. Bani Israel yang cukup menderita akibat tindasan Firaun dan kaumnya cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Firaun yang kejam dan bengis itu. Pada akhirnya sadar bahwa Musalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkaman Firaun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian bertolaklah rombongan kaum Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut tertangkap oleh Firaun dan bala tenteranya yang mengejar mereka dari belakang, akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi Lautan Merah setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israel ketika melihat laut terbentang di depan mereka sedang dari belakang mereka dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mereka tertangkap, maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Firaun yang zalim itu. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa, bernama Yusa bin Nun, "Wahai Musa, kemana kami harus pergi? Musuh berada di belakang kami sedang mengejar dan laut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab, "Janganlah kamu khawatir dan cemas, perjalanan kami telah diperintahkan oleh Allah kepadaku. Dan dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kami dari cengkaman musuh yang zalim itu." Pada saat yang kritis itu, di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan, seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang saja. Turunlah wahyu Allah kepada nabinya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka dengan izin Allah terbelah laut itu, tiap-tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering yang segera di bawah pimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israel menuju ke tepi timurnya. Setelah mereka sudah berada di bagian tepi timur dalam keadaan selamat, terlihatlah oleh mereka Firaun dan bala tenteranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua belah gunung air itu. Kembali rasa cemas dan takut mengganggu hati mereka seraya memandang kepada Nabi Musa seolah-olah bertanya apa yang hendak dia lakukan selanjutnya. Pada itu Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah agar bertenang menanti Firaun dan bala tenteranya turun semua ke dasar laut. Karena takdir Allah telah mendahului bahwa mereka akan menjadi bala tentera yang tenggelam. Berkatalah Firaun kepada kaumnya tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara dua belah gunung air itu, "Lihat bagaimana lautan terbelah menjadi dua. Memberi jalan kepada kami untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu." Mereka mengira bahwa mereka akan dapat melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mereka tidak mengetahui bahwa perintahku berlaku dan ditaati oleh laut, jangan lagi oleh manusia. Tidakkah ini semuanya membuktikan bahwa aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu? Maka dengan rasa bangga dan sikap sombongnya turunlah Firaun dan bala tenteranya ke dasar laut yang sudah mengering itu melakukan gerak cepatnya untuk menyusul Musa dan Bani Israel yang sudah berada di tepi bahagian timur sambil menanti hukuman Allah yang telah ditakdirkan terhadap hambanya yang kafir itu. Demikianlah maka setelah Firaun dan bala tenteranya berada di tengah-tengah lautan yang membelah itu, jauh dari kedua tepinya, tibalah perintah Allah dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka di mana Firaun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tenteranya mengejar Musa dan Bani Israel. Terpendamlah mereka hidup-hidup di dalam perut laut dan berakhirlah riwayat hidup Firaun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan ibrah bagi generasi akan datang. Pada detik-detik akhir hayatnya, seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya. Berkatalah Firaun, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepadanya sebagai salah seorang Muslim."
Berfirmanlah Allah kepada Firaun yang sedang menghadapi sakaratul maut, baru sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepadaku? Tidakkah kekuasaan ketuhananmu dapat menyelamatkan engkau dari maut? Baru sekarangkah engkau sadar dan percaya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat, melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba-hambaku dan berbuat sewenang-wenang, merusak akhlak dan akidah manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaanmu. Terimalah sekarang pembalasanku yang akan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku. Bani Israel pengikut-pengikut Nabi Musa masih meragukan kematian Firaun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Firaun semasa ia berkuasa sebagai raja bahwa dia adalah manusia luar biasa lain dari yang lain dan bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan dan tidak akan mati. Khayalan yang masih melekat pada pikiran mereka menjadikan mereka tidak mau percaya bahwa dengan tenggelamnya, Firaun sudah mati. Mereka menyatakan kepada Musa bahwa Firaun mungkin masih hidup namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terfikir oleh mereka tentang Firaun adalah suatu khayalan belaka dan bahwa Firaun sebagai orang biasa telah mati tenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya. Menentang kekuasaan Allah mendustakan Nabi Musa dan menindaskan serta memperhambakan Bani Israel. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, tubuh-tubuh Firaun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air, hilanglah segala tahayul mereka tentang Firaun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah, bahwa mayat Firaun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir. Lalu diawet hingga utuh sampai sekarang. Sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir. Tentang isi cerita yang terurai di atas dapat dibaca dalam surah Taha, ayat 77 hingga 79, surah Asy-Syu'ara, ayat 60 hingga 68, surah Yunus, ayat 90 hingga 92 sebagaimana berikut. 77 Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa. Pergilah kamu dengan hamba-hambaku, Bani Israel, di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. 78 Maka Firaun dengan bala tenteranya mengejar mereka. Lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. 79 Dan Firaun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Taha, 77-79. 60 Maka Firaun dan bala tenteranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. 61 Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. 63 Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan itu adalah seperti golongan yang lain. 65 Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertanya semuanya. 66 Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. 67 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan kebanyakan mereka tidak beriman. 68 Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang mulia perkasa lagi maha penyayang. Asy-Syu'ara, 60-68. 90 Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 91 Apakah sekarang, baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. 92 Maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pengajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Yunus, 90-92. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nabi Musa AS
Dan Bani Israel setelah keluar dari Mesir. Dalam perjalanan menuju Tursina setelah melintasi lautan di bagian utara dari Laut Merah dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang-orang yang sedang menyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kamu sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Persembahan mereka itu kepada berhala adalah perbuatan yang sesat dan batil serta pasti akan dihancurkan oleh Allah. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan kurnia kepada kamu, dengan menyelamatkan kamu dari Firaun, melepaskan kamu dari perhambaannya dan penindasannya serta memberikan kamu kelebihan di atas umat-umat yang lain, sesungguhnya suatu permintaan yang aneh dari kamu. Bahwa kamu akan mencari Tuhan selain Allah yang demikian besar nikmatnya atas kamu, Allah pencipta langit dan bumi serta alam semesta. Allah yang baru saja kamu saksikan kekuasaannya dengan ditenggelamkannya Fir'aun berserta bala tenteranya untuk keselamatan dan kelangsungan hidupmu." Perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel dilanjutkan ke Gurun Sinai di mana panas matahari sangat teriknya dan sunyi dari pohon-pohon atau bangunan. Di mana orang dapat berteduh di bawahnya. Atas permohonan Nabi Musa yang didesak oleh kaumnya yang sedang kepanasan diturunkan oleh Allah di atas mereka awan yang tebal untuk mereka bernaung dan berteduh di bawahnya dari panas teriknya matahari. Di samping itu tatkala bekalan makanan dan minuman mereka sudah berkurangan dan tidak mencukupi keperluan, Allah menurunkan hidangan makanan, mana, sejenis makanan yang manis sebagai madu dan salwa, burung sebangsa puyuh dengan diiringi firman-Nya, "Makanlah kami dari makanan-makanan yang baik yang kami telah turunkan bagimu." Demikian pula tatkala pengikut-pengikut Nabi Musa mengeluh kehabisan air untuk minum dan mandi di tempat yang tandus dan kering itu, Allah mewahyukan kepada Musa agar memukul batu dengan tongkatnya. Lalu memancarlah dari batu yang dipukul itu 12 mata air, untuk 12 suku bangsa Israel yang mengikuti Nabi Musa, masing-masing suku mengetahui sendiri dari mata air mana mereka mengambil keperluan airnya. Bani Israel pengikut Nabi Musa yang sangat manja itu merasa masih belum cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka yang telah menyelamatkan mereka dari perhambaan dan penindasan Firaun. Memberikan mereka hidangan makanan dan minuman yang lezat dan segar di tempat yang kering dan tandus mereka menuntut lagi dari Nabi Musa agar memohon kepada Allah menurunkan bagi mereka apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari rupa-rupa sayur mayur, seperti ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah karena mereka tidak puas dengan satu macam makanan. Terhadap tuntutan mereka yang aneh-aneh itu berkatalah Nabi Musa, "Maukah kamu memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang lebih baik yang telah Allah kurniakan kepada kamu? Pergilah kamu ke suatu kota di mana pasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta." Pokok cerita tersebut di atas dikisahkan oleh Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 138 sehingga 140 dan 160. Serta surah Al-Baqarah, ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut. 138 Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." 139 Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal yang selalu mereka kerjakan. 140 Musa berkata, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?" Al-A'raf, 138-140. 160 Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah darinya 12 mata air.
Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah baik-baik dari apa yang kami telah rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Al-A'raf, 160. 61 Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak boleh sabar tahan, dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawah merahnya. Musa berkata, mahukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperolehi apa yang kamu minta. Al-Baqarah, 61. Bersambung bagian 5.